Tes skolastik pada tes P3K tahun 2023. Simak trik kilat, cara menjawab soal, dan juga cara memahami materinya. Dimulai dari pemahaman kemampuan verbal. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Kali ini kita akan mengupas tentang materi dan juga soal P3K tahun 2023 tentang tes bakat skolastik. Untuk tes bakat skolastik sendiri terdiri dari beberapa cakupan materi. Untuk tes bakat skolastik sendiri merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Untuk cakupan tesnya sendiri terdiri dari 3, yaitu subtes verbal yang terdiri dari sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Subtes yang kedua ada kuantitatif, ada kegiatan mengukur seperti deret angka, aritmatika, aljabar, geometri, dan juga subtes yang ketiga, subtes penalaran yang terdiri dari penalaran logis, diagram, dan juga penalaran analitis. Selanjutnya, kita mulai di sinonim ya. Sinonim sendiri adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Nah, tips dan trik cara mengerjakan soal sinonim. Pertama, apabila kata yang terdapat pada soal adalah kata serapan, kembalikan kata tersebut ke bahasa aslinya. Kemudian artikan, contohnya ada keyword. Bahasa serapannya dari keyword, kreasi dari creation, landscape dari landscape, inflasi dari inflation. Tips yang kedua adalah pahami makna awalan atau prefix dan juga akhiran atau suffix. Apa itu prefix dan suffix? Prefix merupakan imbuhan yang letaknya di awal kata dasar. Berikut beberapa contoh makna imbuhan di awal kata dasar seperti makna imbuhan awalan ber. Kata imbuhan awalan ber yaitu bersuka, maknanya tentang sesuatu atau kondisi, berempat maknanya mengenai jumlah, bertemu maknanya menjadi. Untuk contoh kalimatnya seperti Adi bertamu ke rumah Doni yang sedang sakit. Selanjutnya harus memahami makna dari suffix. Suffix merupakan imbuhan yang letaknya di akhir kata dasar. Berikut beberapa contoh makna imbuhan di awal kata dasar seperti makna imbuhan akhirannya. Makna kata imbuhannya pada akhir kata dasar memiliki arti kepemilikan, kondisi yang dilalui, sesuatu yang sudah terjadi, penunjuk, tingkatan, dan juga pernyataan. Contoh kata imbuhan akhirannya diantaranya tasnya bermakna kepemilikan, takdirnya bermakna sudah terjadi, dan sebisanya yang bermakna suatu pernyataan. Yang ketiga adalah perbanyak literasi. Nah, ini beberapa sinonim yang biasanya muncul baik itu di tes kedinasan, tes CPNS, P3K, atau tes-tes yang lainnya. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan bisa di screenshot ya untuk bahan teman-teman untuk memahami atau juga yang biasa suka menghafal. Materi kedua di tes verbal yaitu ada antonim. Antonim merupakan lawan kata, konsep dan caranya juga hampir sama dengan sinonim, hanya saja untuk hal ini kita menggunakan lawan kata. Ada beberapa cara mengerjakan soal antonim. Pertama, pilihlah jawaban yang paling berbeda dengan ketiga pilihan yang lainnya. Biasanya jawaban yang benar adalah yang tidak berkaitan dengan pilihan lainnya. Lalu kerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu dan juga perbanyak literasi. Untuk antonim juga ada beberapa yang biasanya muncul di tes-tes baik itu tes P3K, CPNS, tes bakat skolastik, atau juga tes kedinasan yang lainnya. Ada beberapa referensi dan teman-teman bisa pause dulu videonya dan screenshot ya.
Selanjutnya ada analogi. Analogi adalah menyamakan suatu kata-kata berdasarkan kondisi yang sama. Beberapa jenis analogi, mulai dari analogi sebab akibat, contohnya penghormatan, jasa, insentif, prestasi. Karena berjasa diberi penghormatan dan karena berprestasi diberi insentif. Lalu ada analogi antonim atau sinonim. Juga ada analogi proses, contohnya kayu serut sama dengan kebun cangkul, yaitu kayu diserut dan kebun dicangkul. Lalu ada analogi kegunaan, contohnya fotosintesis cahaya, cetak tinta, di mana cahaya berguna untuk proses fotosintesis dan tinta berguna untuk proses cetak. Selain itu juga ada analogi kegunaan dan sebab akibat, contohnya cuci air bersih, tembak peluru mati. Bersih karena telah dicuci dengan air, mati karena telah ditembak dengan peluru. Lalu ada juga analogi bahan contoh, seperti beras nasi goreng, kayu kursi. Nasi goreng berbahankan beras, dan kursi berbahankan kayu. Terus ada juga analogi tempat dan juga fungsi, contoh guru sekolah murid, seperti halnya gembal lapangan rumput. Selanjutnya juga pada tes verbal ini ada tes pembendaharaan yang merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Cara mengerjakannya bisa diperhatikan setiap kata soal. Jika Anda menemukan hubungan kata pada soal tetapi belum yakin dengan jawaban, maka langkailah dengan membentuk sebuah kata. Dan juga jawaban yang memiliki akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata. Dan tentunya harus rajin-rajinlah membaca atau juga memperkaya literasi teman-teman. Dan di kemampuan verbal terakhir ada tes pemahaman bacaan. Adalah tes untuk memahami makna keseluruhan yang terdapat dalam sebuah teks atau memahami isi teks secara keseluruhan. Nah, untuk strategi mengerjakan soalnya, bacalah soal terlebih dahulu, kemudian baca teks secara keseluruhan, catat kata kunci atau pokok-pokok bacaan, kemudian merumuskan sebuah kalimat, dan carilah kalimat utama yang menjadi dasar pengembangan dari bacaan tersebut. Kalimat ini juga biasa terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Contoh soal skolastik P3K untuk contoh soal nomor 1 untuk kemampuan verbal. Kontradiksi adalah apakah A. Perjanjian, B. Diskusi, C. Penandatanganan kontrak, D. Perdebatan, ataukah E. Pertentangan. Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa pause dulu videonya dan coba jawab dan nanti disamain ya. Nah, jawaban dari kontradiksi ini sama halnya dengan ya, pertentangan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, kontradiksi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor kedua, sinonim kata tanur adalah A. Jamur, B. Perapian, C. Daun kelapa, ataukah D. Pakaian kuda. Nah, kira-kira A, B, C, atau D ya? Teman-teman bisa pause dulu dan coba jawab. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah ya, yang B, yaitu perapian. Nah, teman-teman, jadi contoh-contoh soal ini hanya untuk latihan saja ya, karena untuk soal asli atau sesuai FR-nya itu memang agak susah ya untuk kita dapatkan gitu. Jadi, memang benar-benar untuk skolastik ini aku mau nyampein sesuai dengan materi yang sebelumnya aku sampein gitu. Next lagi untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini ada kata-kata gitar dan gitaris. Nah, kira-kira yang sesuai dengan kata-kata gitar dan gitaris apakah A. Pesawat dengan pilot, B. Orkestra dengan perkusi, C. Film dengan sutradara, ataukah D. dengan kunci dan not. Nah, jawaban yang ketiga kita lihat di sini ada gitar. Gitar di sini sebagai alatnya. Terus gitaris adalah orang yang memainkannya gitu. Orang yang memainkannya. Nah, di sini kita lihat nih, ada alat dan ada orang yang memainkannya di sini. Nah, kita lihat untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa lihat bahwa di sini terdiri dari alat dan yang memainkannya gitu ya, atau yang menggunakannya. Di sini ada pesawat dan juga pilot. Nah, pesawat dan pilot hubungannya adalah pesawat itu juga sebagai bendanya, sedangkan pilot adalah orang yang mengendarainya. Jadi ini bisa benar ya.
bisa benar. Terus di sini ada orkestra dan perkusi. Tentunya ini bukan. Terus di sini ada film dan juga sutradara. Film ini bukan alat ya. Lalu ada kunci dan not. Kunci ini benar alat, hanya saja not ini bukan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, next untuk soal nomor keempat. Untuk soal nomor keempat, pilihlah kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Di sini ada harimau, lumba-lumba, orang utan, monyet, dan arwana. Nah, kira-kira jawabannya apakah A. harimau, B. lumba-lumba, C. orang utan, D. monyet, atau E. arwana? Nah, kita lihat di sini yang diminta adalah kelompok kata. Di sini kita lihat bahwa ada kata-kata. Di sini ada kata-kata harimau. Harimau itu kita identifikasi adalah hewan. Dia hidup di darat dan punya kaki 4. Selanjutnya ini ada lumba-lumba. Lumba-lumba juga dia hewan, hanya dia hidupnya di air atau di laut. Nah, terus ada juga orang utan. Dia juga sama hewan. Terus dia hidupnya di darat atau di hutan. Terus monyet sama orang utan ini juga ada satu kesamaan ya. Nah, di sini ada yang mencoloknya itu ketika kita membaca ada arwana. Kenapa dia menjadi mencolok? Kita lihat, oh di sini ada lumba-lumba nih. Dimana lumba-lumba itu memang dia hewan dan juga hidupnya di air atau di laut, tapi dia merupakan hewan yang sejenis mamalia. Nah, kalau kita lihat, A itu juga dia mamalia, B juga dia tadi mamalia, C dan D juga sama. Orang utan dan monyet itu adalah mamalia. Jadi ini satu kelompok merupakan hewan mamalia, dan yang bukan adalah yang E, yaitu arwana. Dan itu dia di video kali ini, kupas tentang materi dan juga contoh soal tentang kemampuan verbal untuk persiapan tes skolastik P3K. Semoga video ini bermanfaat dan mungkin bisa dijadikan referensi belajar. Dan nanti kalau misalkan ada soal-soal info FR yang terbaru akan aku share juga. Dan untuk kemampuan-kemampuan di tes yang lainnya juga aku akan share juga ya, termasuk untuk kemampuan skolastik ini, karena nggak cuman ada tes verbal aja. Dan videonya sampai sini dulu. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dadah!